Malam Bang. Sebelumnya selamat malam Bang, Kak. Eh, Kami dari kelompok 4 DRL ingin melakukan asistensi. Apakah dapat dimulai sekarang, Kak, Bang? Boleh langsung dimulai aja. Apakah sudah terlihat, Kak, share screen-nya? Oke, udah. Oke, saya mulai aja, Kak, Bang. Pertama-tama, selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Kanabila sama Bang Prioko udah nyempetin waktunya untuk asistensi kali ini. Nah, pertama-tama kami kelompok 4 DPLRD itu kan dapat model proses perangkat model proses incremental sama model proses prototyping. Nah, saya bakal jelasin di bagian daftar di sini ada bab 1 pengantar, terus bab 2 itu ada pembahasannya itu mencakup deskripsi model proses incremental dan contoh penerapannya, terus deskripsi model proses ini prototyping ya, seharusnya Bang, ini typo yang di bagian ini harusnya prototyping dan contoh penerapannya. Terus ada yang ketiga itu ada perbandingan antara model proses incremental sama prototyping yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada karakteristik, terus ada pendekatan model proses, terus yang ketiga itu ada keterlibatan pada paradigma program, yang keempat itu ada keterlibatan user, terus yang kelima itu ada timeline penyelesaian proyek, yang keenam itu ada scope atau sumber daya, terus bab tiganya itu ada kesimpulan, dan terakhir itu ada daftar pustaka. Masuk ke ini langsung ke pembahasannya aja atau gimana, Kak? Coba dijelasin per babnya dulu. Oke, di bab 1 itu ada pengantar yang dimana itu dituliskan untuk mencantumkan asistensi kuliah ini. Bab 1 pengantar itu berisi tentang spesifikasi tugasnya. Nah, di dalam spesifikasi tugasnya itu ada tentang asistensi kuliah yang bertanggung jawab untuk mengatur, memvalidasi, dan memberi nomor kelompok yang dikomunikasikan oleh masing-masing asisten. Terus yang selanjutnya itu setiap kelompok itu mengerjakan 2 model proses.
di selanjutnya ada model proses yang ditetapkan. Itu ada waterfall, V-model, RAD, incremental, model proses prototyping, dan proses spiral. Terus yang terakhir itu ada agile modeling. Terus yang bab kedua itu berisi tentang pembahasan. Di dalam pembahasan ini ada model proses yang menjelaskan tentang tahapan model proses incremental dan prototyping. Yang pertama itu kami jelasin tentang incremental. Di incremental sendiri itu adalah model proses yang dilakukan dengan cara bertahap, yang di dalamnya itu Oh, sebentar ya. Sebentar nih. Jadi nggak usah dijabarin satu-satu ya. Kayak umumnya aja apa di bab 1, di bab 2, sama di bab 3. Soalnya kalau satu-satu sama aja kayak kami ngoreksi gitu. Jadi untuk di per bab aja. Bab 1 jelasin apa, bab 2 dan seterusnya itu jelasin apa gitu aja. Secara umum aja, nggak usah gimana ya. Nggak usah eh, satu-satu gitu dijabarin semua aja. Oke, yang bab kedua itu secara umum menjelaskan tentang pembahasan dari model proses incremental dan prototyping beserta dengan penerapannya. Terus yang selanjutnya itu ada tentang perbandingan kelebihan dan kekurangan antara model proses incremental dan prototyping yang ditinjau dari beberapa aspek kayak karakteristik, terus ada pendekatan model proses, terus ada keterlibatan pada paradigma pemrograman, terus yang selanjutnya itu ada keterlibatan user, selanjutnya itu ada timeline penyelesaian project, dan yang terakhir itu ada scope atau sumber daya. Nah, itu bab 2 tentang pembahasan. Nah, selanjutnya itu ada bab 3 yang di bab 3 itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami tarik di sini adalah model proses incremental merupakan mengutamakan penyelesaian yang cepat terhadap perubahan pengembangan produk maupun dapat mengurangi risiko keseluruhan serta melibatkan pengguna secara aktif. Nah, kalau model proses yang prototyping itu memberikan keunggulan dalam memahami kebutuhan awal user dan feedback yang cepat pula. Selain itu, dari tugas kelompok mengerjakan model proses ini, kami dapat membuka wawasan lebih luas lagi dalam mempelajari model proses yang kami pelajari saat ini. Pada laporan tugas 1 ini kami dapat mengerjakan secara tim dan dapat mengkomunikasikan secara bersama-sama dan saling melengkapi. Terus yang terakhir itu ada daftar pustaka. Jadi itu penjelasan secara keseluruhan tentang model proses yang kami kerjakan. Dari kakak sama abang, apakah ada koreksi kak bang?
Oh ya, gue izin masuk duluan ya. Coba masuk ke kesimpulan tadi. Kesimpulan dulu. Oke, coba. Eh, Kesimpulan tuh ada dua kan. Jadi ini udah oke. Itu tuh yang kesimpulan untuk per timnya kan dengan memberikan tugas mengenai proses dalam pengembangan bla 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 itu pengalaman yang membuka wawasan kelompok ini lebih luas lagi kerjasama dan komunikasi. Menurut saya itu terlalu luas ya. Coba di apa nih? Difokusin lagi. Soalnya pengalaman membuka wawasan tuh yang lebih luas itu apa gitu? Ah, kayak apa ya? Ambigu gitu. Membuka wawasan dulu wawasan apa? Terus coba ke bawah lagi. Ini daftar pustakanya ya. Oke. Oh ya, ya udah coba ke atas lagi. Ini udah di prapase belum ya? Udah bang. Udah ya. Coba ke bawah dulu. Oh iya, dari 5 itu ada yang nggak kerja. Nggak ada bang. Oh iya. Kerja semua. Soalnya kami Oke. dibagi per Oh, materi bang. oke. Oke, coba ke bawah lagi. Oh, hmm, ini deskripsinya. Terus studi kasusnya? Oh, coba sebentar ke gambar tadi. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah ke bawah lagi tadi. Ini studi kasusnya. Ah, apa maksudnya sebentar? Contoh penerapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode merancang aplikasi pengenalan bentuk dan fungsi gigi pada manusia berbasis web. Coba yang nomor 1 sampai 4 itu apa? Oh, tahap-tahapannya. Oke. Studi kasusnya itu coba dijabarin lebih lebih itu ya, lebih apa ya? Lebih banyak gitu. Dia itu bagian modelnya itu apa aja yang ada di situ. Kayak eh misalkan nih, yang nggak usah ada semua sih. Tahapan model incremental coba lihat ke atas tadi. Hmm, Oke. Tahap coding ya nomor 3 ya. Sebentar. Oke, jadi keempat benar. Keempat tes.
Ya, coba dari studi kasusnya itu dijabarin ya. Apa aja model incremental apa aja yang di apa ya, dibuat dalam studi kasusnya itu. Jadi kayak analis pertamanya apa, terus eh desainnya seperti apa, kemudian ya kayak gimana ya ngomongnya, dibuat satu paragraf aja jadi kesimpulan dari studi kasusnya itu apa. Coba ke bawah lagi. Ini apa nih? Itu harusnya prototyping, Bang, judulnya. Oh iya, ini di sini incremental ya mas. Kok ya lo orang kok ngomong malam ini ya Del? Baru selesai, Bang, Enggak tadi maksudnya, pagi. enggak maksudnya, tadi ada yang ngechat gua katanya DL-nya malam ini. Iya, deadline-nya malam ini, Bang, jam Orang dua kelas tiga R lima apa? sembilan. Lo orang kelas R apa ya, Dek? RD, Bang. Yang hari Jumat kelas nggak sih? Yang Bukan. hari Oh Kamisnya. iya ya. Hari, oh iya juga ya. Sebentar. RA itu yang ada grupnya nggak sih? Apa mana ya? Sebentar. Ya, lo orang ada grup aspek nggak? Ada, Bang. Ada. Sebentar. Mana ya? Hmm. Oh, asistensi DRPL ini ya. Gua ngabarinnya ke anak RA sih kayaknya. Jadi, sebentar gue kasih tahu dulu deh. Jadi untuk deadline-nya ini itu sampai hari Minggu sesuai di GCR-nya, bukan di PDF-nya. Ini kelasnya Pak Andika ya yang pakai Teams. Iya, Kak. Oh, hmm. Jadi, oh iya deng, kelas RD itu Pandika ya. Hmm. Ya udah nggak apa-apa sih kalau di hari Minggu juga. Itu pengumpulannya masih di form yang sama kan? Oh, gimana? Nggak kedengeran. Oh, di Microsoft Teams. Hmm. Orang kelas apa RD? Iya, Bang. Oh iya, deh kelas RD itu beda 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 ya ya, benar-benar. Ya udahlah. Berarti RA-nya PRC doang yang hari Minggu. Oh ya udah lanjut aja gimana. Terus ya coba bawa lagi. Bawa lagi. Nah, itu kayak seperti biasa yang paling bawah contoh penerapan itu dibuat. Oh,
Ya udah, coba terus ke bawah. Coba bawa lagi, bawa lagi. Apa ini? Oh, perbandingannya. Oh ya udah, coba ke bawah lagi. Pendekatannya apa? Coba sebelah. Nah, kalau pendekatan ini apa nih? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa jawab dari pertanyaannya abangnya, yang ditanyain itu pendekatan model proses itu apa? Oke bang, karena nggak ada yang jawab jadi saya aja yang jawab bang. Kalau dari saya sendiri itu pendapat yang saya tahu dan saya ambil kesimpulan dari penjelasan ini, pendekatan model proses itu kayak spesifikasi tugasnya gitu bang, kayak tahapan-tahapan dari tahapan awal sendiri sampai tahapan paling akhir yaitu evaluasi gitu bang.
Oke, mungkin sambil nunggu Bang Riko ngerespon bisa di-scroll dulu ke bawah ya. Yang bagian ada tabel-tabel gitu tadi. Lagi ke bawahnya. Lagi. Nah, op. Coba ke atas sedikit. Nah, ini tabelnya dirapiin ya. Kan dia udah ngelewat dari subbab atasnya tuh. Kan ini masuk dalam subbab yang F ini kan. Harusnya ini sejajar. Terus yang untuk sumber-sumber gambar itu sitasi sama sumbernya kalau bisa ukuran fontnya itu lebih kecil dari isi dalam dokumennya. Misalnya kalau fontnya yang dipakai kan 12, berarti itu yang citasinya atau penamaan gambarnya itu kalau bisa dipakainya 10, pokoknya lebih kecil dari tulisan di isinya. Terus kalau bisa jarak antara sumber sama nama gambarnya itu jangan terlalu jauh kayak yang di halaman atas tadi ya. Izin bertanya Kak. Nah, Ya, kan silahkan. di tabel ini kan ada poin per poin. Itu perlu disamain kayak tabel yang lain nggak ada poin per poinnya atau biarin kayak gini aja Kak? Poin per poin yang mana ya? Yang ini Kak, yang kayak prosedural itu ada cocok untuk membuat prototype sederhana, terus memudahkan pengujian dan validasi fungsionalitas. Nah itu perlu dibuat kayak gini atau disamain kayak tabel yang lain Kak? Hmm, Samain tabel yang lain juga nggak apa-apa, kayak gini juga nggak apa-apa, cuman tata letaknya aja dirapihin. Mungkin kalau nomor halaman itu letaknya ini ya di pojok kanan bawah gitu, jangan di tengah. Cuman kalau di tengah juga nggak apa-apa sih, cuman biar lebih rapi itu di pojok kanan gitu. Mungkin depannya tambahin aja kelompok strip 4D garis miring 13 kayak gitu nomor halamannya. Gitu aja, nggak apa-apa. Dari Bang Riko ada tambahan lagi, Bang?
Coba di scroll ke bawah lagi sambil nunggu Bang Riko. Gimana? Nah, yang tadi ini. Lanjut, masih ada yang mau dikomentarin atau enggak? Nah ini nih ke bukan nih. Tadi yang mana tadi ya? Sebentar, cut lagi. Nah itu tuh paradigma itu apa ya? Nah ini apa nih? Yang bagian mana ya? Oh ini termasuk perbedaannya. Oh, kok kayak gue kenal suara ini ya? Ini ibu lagi itu ya, kelas IF ya. Oh, oh iya Bu Indah. Kenal benar gue suaranya. Coba, ya udah ini termasuk yang dua mana yang dua? Coba lihat yang dua. Ini kan tiga. Coba, ya yang kata. Bisa di scroll ke atas. Yang dua. Oh ini. Oh ini termasuk dalam perbedaan. Ini coba ke nomor satunya apa deh? Nomor satu. Oh, ya, berarti dia tuh termasuk perbandingan model dan proses itu. Oh. Ya tata tulisnya diperbaikin aja ya, soalnya nggak paham ini. Coba ke bawah lagi. Oke. Terus pelibatan user. Oh gini aja deh, coba Kak, coba ke bagian satu lagi tadi. Oke. Ini di bab berapa nih? Di bab 2 ya? Iya Bang, di bab 2. Hmm. Kalau bisa dipakai itu aja ya. Pakai angka aja. Jadi karena ada yang C itu 2, yang karakteristik ini 2.1. Kalau AB itu nggak apa-apa. Cuman kalau C ini ambigu nih ngeliatnya. Bingung soalnya. C ini 2 nih. Coba masuk ke A-nya. Ini 3 nih. C itu 3. 3. Coba yang bagian A. Nah, ini coba yang A ini jadiin satu aja. Ya langsung aja ubah satu gitu. Satu. Terus yang B ini 2. Yang C ini 3. Nah, yang satu itu karakteristik itu 2.1 aja tuh. Ah, bisa nggak gitu ya? Sebentar.
Ya udah deh. Berarti dia itu 3 karakteristik itu 3.1 nah gitu. Yang AB itu nggak apa-apa. Yang terus yang nomor 2 itu 2.2, nomor 3 itu 2.3 gitu ya. Nah, ini yang 2.2. Oke. Coba langsung ke bab 3 ya. Oke. Ya, ini bab 3 ya tulis 3 itu kesimpulan, dibuat itu aja baru kita tadi. Jangan langsung bab kayak gini. Ada 2 kan harusnya kesimpulannya. Ya udah sih nggak apa-apa sih. Bang mau tanya Bang, berarti di bagian kesimpulannya itu dibuat paragraf kayak gini atau dibuat poin aja gitu Bang? Dia dibuat poin aja sih lebih bagusnya. Biar lebih bagus aja sih kelihatannya. Ya, jadi yang model proses instrumental itu 3.1 yang untuk kesimpulan dari untuk kalian itu 3.2 gitu. Ya dari gue sih udah gitu, biar lebih rapi aja ngeliatnya. Sama yang terakhir ini kan itu terlalu umum kan, jadi itu eh, masih terlalu umum banget gitu. Jadi apa yang orang dapat dari perbandingan ini, jadi ya nanti di TA itu ada kayak orang tuh ditanya kenapa ngambil model itu. Jadi buat apa ya? Buat latihan orang juga kan. Jadi kasih tahu kenapa orang ngebandingin 2 itu apa aja kelebihannya, ya itu aja, singkat aja kayak kesimpulan aja, kenapa kesimpulan, jangan kayak gini soalnya umum banget gitu. Jadi kayak kerjasama dan komunikasi seharusnya di sebelum-sebelumnya, sebelum ada tugas ini kan orang udah ada kerjasama dan komunikasinya. Terus nah itu doang sih kalau dari gua udah cukup. Oke, dari gue juga tadi udah cukup, udah dikomentarin sebentar. Jadi yang diperbaikin itu ya tata tulisnya sih, kebanyakan masih salah. Untuk subbab-subbab sama isinya yang nggak sejajar itu juga masih benerin gitu. Ada tambahan lagi, Bang? Iya dari gua udah sih, soalnya nanti yang ngoreksi ya kalau orang yang nulis pasti paham ya kan, tapi yang ngoreksi kan agak sulit juga nanti malah, jadi dibuat struktur yang baik gitu. Udah sih cukup kalau itu. Oke, mungkin kita bisa on cam dulu ya, kita ambil screenshot buat bukti asistensi. Boleh on cam, teman-teman? Hmm, ini Maulina. Oke, udah Maulina. Udah semua kan ya? Mungkin teman-teman boleh diaba-aba untuk ambil screenshotnya.
yang pakai laptop boleh dong minta tolong. Di sini sinyalnya jelek soalnya. Mungkin biar kita nggak makan banyak waktu screenshot, perwakilan aja teman-teman yang pakai laptop atau gimana, boleh ambil screenshotnya. Izin Kak, udah di screenshot. Oke, makasih. Oke, gua izin duluan ya. Terima kasih semuanya. Semangat. Terima kasih Bang Kak. Oke, Terima kasih, makasih ya Kak. semuanya.